Hei, kalian menungguin material Artrex ya yang translate Indo di Mangaton. Tapi update-nya lama banget. Ya udah sini, lihat di sini aja, oke? Di sini aja, iya di sini aja. Tapi maaf ya, aku cuma ngelanjutin dari chapter 153. Aku nggak dari awal. Oke, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa lah. Oke, silakan menikmati chapter 158-159. Oke. Tombak surgawi dan juga papan catur memadu menjadi satu, mencoba menerobos arai topan hingga akhirnya arai topan itu pun tertembus. Tidak mungkin. Bagaimana bisa ada seorang tetua seni bela diri? Harian kembali dengan seorang tetua seni bela diri, ucap pemimpin keluarga Huang yang terluka dan mengeluarkan darah. Maju! Teriak Ryuda, memerintahkan pasukannya. Serang mereka! Teriak para prajurit. Huang telah selesai. Tidak, aku harus melarikan diri, ucap pemimpin keluarga Huang yang terkejut dan mencoba untuk melarikan diri. Ryuda, tunggu dan lihatlah, aku akan balas dendam. Selama tetua bela diri tidak bersamamu, mudah untukku membunuhmu, ucap pemimpin keluarga Huang. Namun pada saat itu Tuan Ouyang pun datang dan langsung menangkap pemimpin keluarga Huang itu hingga dia tidak bisa kabur. Kamu tidak akan bisa lari lagi, ucap Tuan Ouyang. 6 jam telah berlalu. Komandan, sebagian besar anggota keluarga Huang menyerah dan diikat. Mereka yang memberontak semuanya tewas dan 78 tentara tewas, lapor salah satu pemimpin pasukan kepada Ryuda. Kita telah menyita 100 juta koin seni bela diri dan 500 juta batu roh, dan lebih dari 3.000 senjata dari 7 kelas. Keluarga setiap prajurit yang tewas dalam pertempuran akan mendapatkan 10.000 koin bela diri, dan setiap prajurit yang mengikuti pertempuran akan mendapatkan 3.000 koin bela diri. Sisanya disita, ucap Ryuda kepada seluruh pasukannya. Ya Tuhan, aku tidak sedang bermimpi bukan? 10.000 koin seni bela diri untuk satu orang, dan 3.000 untuk setiap prajurit yang hidup. Aku akhirnya bisa membeli senjata yang layak. Aku bisa membeli roket luar angkasa. Aku tidak pernah berpikir bahwa seseorang akan peduli dengan kami seperti ini. Terima kasih komandan, ucap senang para prajurit Ryuda. Aku telah melumpuhkan Meridian pria ini, dan apa yang akan kamu lakukan dengan para tahanan? Tanya Tuan Ouyang pada Ryuda. Aku mendengar mereka menghancurkan keluargamu. Haruskah aku membunuh mereka juga? Kita harus menyingkirkan sumber masalahnya, ujar Tuan Ouyang. Jika aku membunuh mereka semua, aku akan sama buruknya seperti mereka. Hancurkan garis meridian yang berada di atas level Master Seni Bela Diri dan lepaskan sisanya. Mereka telah kehilangan warisan keluarga mereka, jadi mereka tidak akan bisa melawan, jawab Ryuda. Bijak banget kamu Ryuda, lepiu. Untukmu, Ryuda menatap kepala keluarga Huang. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau padaku, tapi pikirkan baik-baik. Yuan Kui Huang, anakku, adalah murid dari kolam pedang. Dia akan membalaskan dendamku, teriak kepala keluarga Huang itu dengan percaya dirinya. Terlalu banyak orang yang ingin membunuhku. Anakmu harus mengantri. Untukmu, kamu tidak pantas aku bunuh. Ryuda lalu berteriak, bawa dia ke rumah Ye di kota Lamskap dan bakar dia untuk menghormati keluarga Ye yang sudah meninggal. Salah satu pemimpin pasukan pun mendatangi Ryuda. Apa yang terjadi dengan orang-orang itu? Kenapa mereka tidak diikat? Komandan, mereka telah ditahan di penjara bawah tanah Huang. Mereka bukanlah keluarga Huang. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan dengan mereka, lapor salah satu pemimpin pasukan kepada Ryuda. Selidiki itu, mereka yang melakukan kejahatan akan ditangani sesuai dengan hukuman, dan yang tidak bersalah akan dibebaskan, perintah Ryuda. Baik, jawab pemimpin pasukan itu. Namun seorang wanita terlihat berusaha untuk melarikan diri dan Ryuda pun melihatnya. Ryuda yang melihat itu pun berteriak,
Kamu siapa? Kenapa kamu menghindar? Teriak Ryuda sambil menunjuk gadis itu yang berusaha kabur. Apa kamu tidak mendengar komandan Ye? Atau haruskah aku mengeluarkan pedangku? Salah satu prajurit menahan wanita yang mencoba kabur itu. Ryuda yang melihat gadis itu pun terkejut. Han Yuwu? Chapter 159. Aku pikir kamu telah kembali ke rumah. Bagaimana kamu bisa dikunci di penjara bawah tanah keluarga Huang? Tanya Ryuda pada Han Yu. Itu tidak akan membuat perbedaan apapun. Bahkan jika kamu tahu alasannya, hasilnya akan tetap sama, jawab Han Yu. Tuan, seseorang tampaknya telah menggunakan teknik ekstraksi darah keturunan pada wanita ini, tetapi itu tidak berhasil, ucap Pimi memberitahukan kepada Ryuda. Teknik ekstraksi garis keturunan apa itu? Tanya Ryuda yang tak tahu. Semacam metode kultivasi yang sangat jahat yang dapat mengekstraksi garis keturunan prajurit dan mentransfusikan ke tubuh prajurit lain. Namun, tingkat keberhasilannya sangat rendah dan dilihat dari keadaan Han Yuwu, teknik itu tidak berhasil padanya, jelas Pimi. Ini aneh, kenapa Han Yuwu menyinggung keluarga Huang? Sekarang dia hanyalah orang biasa yang meridiannya telah dihancurkan, ucap Ryuda di dalam hati. Hei kamu, Ups, salah. Oke, balik tuh cerita. Hei kamu, ceritakan apa yang terjadi. Mengapa keluarga Huang menyakiti Han Yuwu? Tanya Ryuda pada seseorang. Setelah Yuanda Huang dibunuh olehmu, Master Yuan Kui Huang pergi ke keluarga Wu untuk balas dendam padamu. Dan kemudian secara tidak sengaja menemukan Han Yuwu memiliki teknik darah Genjin yang sama dengannya. Alasan mengapa Master Yuan Kui Huang dapat bergabung dalam kolam pedang adalah karena pembuluh darah Genjing telah mempercepat kultivasinya dalam ilmu pedang. Selain itu, ia menemukan bahwa teknik darah Han Yuwu Genjingnya lebih tebal daripada miliknya. Untuk mempromosikan garis keturunannya, Master ingin menikahi Han Yuwu dan memulai kultivasi ganda dengannya. Namun dia menolak untuk mengungkapkan keberadaan Anda yang membuat Tuan marah. Karena itu dia dibawa kembali ke keluarga Huang. Selama periode Master menggunakan teknik tukar darah mencoba mengekstrak garis darahnya, tetapi gagal. Setelah itu dia telah dikunci di penjara dan tertorturus untuk memberi apa aku nggak ngerti itu apaan. Dah abaikan. Dia dan kepala keluarga Huang bergabung bersama untuk membantai keluarga Ye serta Anda sehingga Han Yuwu melupakanmu. Master percaya bahwa Han Yuwu menolak untuk mengkhianati Anda karena dia peduli pada Anda, berpasangan dengan kematian Yuanda Huang dan penyebab sebenarnya dari kematian tuan muda yang dia dengar di kota Lanskap. Begitu toh. Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Bagaimana kalau aku mengatur seseorang untuk mengirimmu pulang? Tawar Yuda pada Han Yuwu. Rumah. Untuk membangun hubungan dengan keluarga Huang, ayahku tetap mengirimku ke sini dengan senyuman bahkan setelah dia melihat Yuan Kui Huang menghinaku. Bisakah aku kembali ke rumah seperti itu? Ucap Han Yuwu dengan nada sedihnya. Tapi ucap Ryuda yang terlihat khawatir. Komandan ya, tolong jangan terlalu banyak berpikir. Semua yang kulakukan adalah untuk diriku sendiri. Ucap Han Yuwu mencoba meyakinkan Ryuda. Selain itu, pada akhir memberitahu Yuan Kui Huang semua informasi tersebut, perlawananku tidak akan berguna. Ucap Han Yuwu lagi. Aku pantas menerima penderitaan. Maaf dan selamat tinggal. Ucap Han Yuwu sambil menangis dan pergi meninggalkan Ryuda. Keluarga Huang telah kehilangan warisannya. Sebagai keluarga perunggu, kini hidup hanya dalam sebuah nama. Semua prajurit, tolong ikuti aku ke keluarga Ren, ajak Ryuda. Baik, ucap para prajurit serentak.
Han Yuwu tidak memberitahu Ryuda bahwa teknik pencabutan garis keturunan ditambah semua penyiksaan di penjara bawah tanah telah menghancurkan tubuhnya setelah meridiannya dihancurkan. Tanpa kekuatan tinggi untuk menyembuhkan lukanya, dia hanya bisa hidup selama 3 bulan lagi di bawah siksaan yang menyakitkan. Ryuda, selamat tinggal, ucap Han Yuwu sambil berjalan pergi menjauh. Dia tahu bahwa dia tidak bisa tinggal di sisi Ryuda Ye seperti Lansu, dan dia tidak memiliki keberanian atau hak untuk meminta maaf pada Ryuda. Dalam 3 bulan sisa hidupnya, dia hanya bisa menebus semua yang telah dia lakukan di masa lalu sambil disiksa oleh rasa sakit yang luar biasa dan penyesalan. Setelah itu, Ryuda memimpin pasukannya ke keluarga Ren. Keluarga Ren yang telah menerima berita kekalahan telak dari keluarga Huang tahu bahwa mereka tidak berdaya untuk melawan. Jadi mereka menawarkan 50 juta koin seni bela diri untuk meminta maaf. Ryuda cukup sadar bahwa Harry Yan menawarkan bermain kesempatan untuk menyita harta benda keluarga Huang dan Ren agar dia bisa membalas dendam. Jika semua keluarga perunggu dihancurkan, kekuatan daerah Yan akan sangat berkurang, yang pada akhirnya akan mempengaruhi perkembangannya di masa depan. Dengan pemikiran itu, dia menerima koin dan mundur bersama tentaranya. Ryuda pun telah kembali dari perangnya. Harry harusnya berada di ruang belajar kekaisaran sekarang. Aku akan pergi ke sana dan melaporkan situasi terlebih dahulu, ucap Ryuda di dalam hatinya. Ryuda pun langsung bergegas ke ruang belajar kaisar. Senior Fu, apa yang ketua lakukan di sana? Tanya Ryuda. 2 orang asing itu kepala sekte virtual ungu dan sekte petir angin. Mereka sedang tawar-menawar dengan ketua kita tentang bergabung dengan sekte matahari merah kita. Apakah mereka akan meninggalkan nama sekte mereka? Tanya Ryuda. Dibanding dengan bertahan hidup, mengubah nama bukanlah masalah besar, jawab Senior Fu. Sen Xiuzhong, kita seharusnya menjadi teman lama. Bukankah menurutmu sekte matahari merahmu bertindak terlalu jauh dengan memanfaatkan kami seperti ini? Ucap salah satu ketua sekte yang tidak terima. Ayo, sampai juga di penghujung chapter. Oke, jangan lupa tinggalkan jejak ya. Di like, komen-komen, dan juga ditekan-tekan tombol subscribe-nya, dan juga ditekan juga ya tombol loncengnya supaya dapat notifikasi kalau aku udah update lagi. Oke, sampai jumpa di chapter selanjutnya. Bye-bye.